Nah, begitulah cara kerjanya. Itu bandul itu berfungsi sebagai pemompa, ya. Jadi dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat semua hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kembali saya mau mereview sebuah alat pompa, yaitu pompa air atau hydraulic pump, yang mana pada video sebelumnya pernah saya membetulkan pompa itu karena rusak. Dan hari ini kita akan kembali ke pompa itu untuk kembali membetulkan pompa tersebut, tetapi bukan pompa yang kemarin kita betulkan, karena di situ ada 3 pompa. Yang satu sudah selesai dibetulkan, yang satu lagi hari ini mengalami kerusakan, mengalami kebocoran pada alat utamanya. Nah, maka hari ini kita akan coba melihat bagaimana bentuk aslinya, karena kan kemarin itu pompanya tidak kelihatan secara utuh karena ditanam di dalam coran, ya, dicor, jadi tidak kelihatan. Nah, sekarang corannya itu atau dudukannya itu dibongkar, jadi pompanya kelihatan secara utuh. Katanya di mesin utamanya itu ada keretakan, ada yang bocor, sehingga harus dilas kembali hari ini. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini pekerjaannya akan sangat sulit sekali, karena ini pompanya itu dielas pakai lasan listrik. Jadi kita harus bawa alat-alat yang berat, mesin diesel sebagai pembangkit listriknya, juga kabelnya juga butuh kabel yang panjang dari atas ke bawah, karena diesel tidak bisa turun ke bawah. Jadi kita butuh alat yang cukup banyak juga. Kita lihat ya nanti bagaimana penampakan aslinya dari pompa tersebut. Nah, kita sudah sampai. Ini ada 3 pompa. Ada 3 pompa. Yang ini pompa ke-1. Kemudian yang satu lagi ini pompa yang kedua. Nah, itu pompa yang paling bawah tuh yang mengalami kerusakan. Nah, yang itu tuh. Kemarin yang kita betulin adalah pompa yang ini. Kita mengganti klep, ya, kita mengganti klep. Nah, sekarang pompa yang rusak itu adalah pompa yang di bawah itu tuh. Pompa itu mengalami kebocoran pada alat utamanya. Coba kita akan lihat lebih dekat ya, bagaimana bentuknya pompa ini. Oke, ini sebagian corannya sudah dibongkar, ya, seperti ini nih penampakannya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini inilah yang menjadi penyakitnya nih, kebocoran ini nih. Nah, di situ terjadi kebocoran sehingga air tidak maksimal masuk ke dalam mesin pompanya. Jadi akan tidak kuat air itu mendorong bandul pemompa, sehingga air tidak normal. Jadi gimana cara kerjanya pompa ini? Baik, sedikit saya jelaskan. Air tersebut masuk dari bak tampungan yang di atas sana itu, yang di atas sana melalui pipa yang ini nih. Pipa yang ini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini.
terus dipompa oleh bandul ini nih. Bandul ini nanti akan turun naik ya, turun naik seperti layaknya pompa yang di atas itu tuh. Bandul ini akan turun naik yang fungsinya adalah memompa. Jadi ketika air masuk, sebelum diaktifkan, ini pompa akan terangkat ke atas. Bandul ini terangkat ke atas, terangkat diam. Itu belum memompa. Nah, ketika pompa ini ditekan ke bawah, baru ini dia akan bergerak dengan sendirinya. Ya, turun naik, turun naik. Nah, setelah ini bergerak, air yang ada di dalam tabung ini akan terpompa ke sini. Jadi ini letter L. Letter L akan terpompa ke sini. Nah, di sini ada klep. Nah, ini nih, klep ini. Di sini ada klep. Jadi ketika bandul ini turun, ya, bandul ini turun ke bawah, air akan tertekan, klep di sini akan terbuka, air mengisi tabung ini. Air mengisi tabung ini. Nah, ketika pompa ini naik lagi ke atas, klep akan tertutup di situ. Klep akan tertutup. Kemudian ini turun lagi, menekan lagi, masuk lagi ke sini, otomatis air yang ada di tabung di sana akan terdorong keluar ke bak penampungan utama di atas yang nanti digunakan oleh masyarakat. Jadi itu prinsip kerjanya seperti itu, ya. Jadi air masuk dari sini, dari pipa ini, kemudian dipompa oleh bandul ini, menekan klep, klep terbuka, air masuk ke tabung ini, kemudian ketika ini terangkat lagi ke atas, klep tertutup. Kemudian ini turun lagi ke bawah, klep akan terbuka dan mendorong air masuk ke sini. Air yang ada di tabung akan terdorong naik ke atas. Ya, seperti itu cara kerjanya. Nah, ini sekarang pompanya itu sedang mengalami kerusakan. Ini corannya harus benar-benar kuat. Corannya itu harus benar-benar kuat dudukannya, sebab kalau tidak kuat dia akan pecah, nanti pompanya juga akan jatuh, hancur. Nah, padahal ini barangkali saking kuatnya air ya. Ini kita menggunakan pipa ini sangat tebal. Pipa yang itu tebal, berapa mili ini pipa ini tebalnya. Ketebalannya berapa mili. Tetapi karena kekuatan air, jadi si pipa ini salah. Ya, dia korosi, terkena korosi air, terkikis oleh air, jadi semakin menipis sehingga kemarin saya katakan bahwa barangkali maksimal kekuatan daripada besi ini hanya sekitar 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih. Jadi setiap 6 bulan idealnya harus sudah diganti, dan itu memerlukan biaya yang cukup besar juga. Jadi kita mengakali lah, walaupun sudah 6 bulan kita belum mencoba menggantinya. Nah, baru kalau sudah rusak baru kita ganti. Selama masih bisa berjalan kita belum menggantinya. Nah, kebetulan sekarang rusak, tapi sekarang pun tidak akan diganti terlebih dahulu. Hanya kita akan ditambal dengan elasan saja. Di sini nanti dia akan dilas di sini nih. Akan dilas. Ini bocor seperti ini jangan dikira kalau dibiarkan ini nanti akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Pipa ini bisa jadi pecah ya. Besi itu bisa jadi pecah. Baik, barangkali itu sekilas tentang bagaimana cara kerjanya. Nah, kita akan coba mereview nanti kerjanya yang sebenarnya seperti apa. Kita akan lihat yang ada di atas nanti. Nah, begitulah cara kerjanya. Itu bandul itu berfungsi sebagai pemompa ya. Jadi dia turun naik memompa air yang diisi dari bak penampungan di atas untuk masuk melalui pipa tadi. Masuk ke sini, kemudian dipompa, dan pompaan itu akan menekan klep ya. Klep yang ada di tabung itu, dan tabung itu kemudian akan terdorong lagi airnya
masuk ke pipa penyaluran ke bak tampungan di masyarakat di sana. Ini untuk bak penampungan yang kedua. Itu untuk bak penampungan yang ke-1 yang itu. Nah, sementara yang bawah itu untuk bak penampungan yang ketiga. Kenapa harus banyak-banyak pompa yang digunakan? Ya karena pemakainya juga sangat banyak sekali. Kita menyediakan air ini untuk kebutuhan warga sekitar 2 KRT-an lebih lah. 2 KRT-an lebih. Di KRT-an kita saja di sini penduduknya hampir sekitar 500 orang lebih ya. Belum RT yang satu lagi itu juga sangat banyak penduduknya. Jadi kita benar-benar harus menyediakan kebutuhan air mereka agar tidak kekurangan air. Sementara di wilayah kita awalnya sebelum ada pompa ini, kebutuhan air warga itu menggunakan air dari mata air dari sumbernya itu di gunung. Jadi mereka pasang selang ke rumah masing-masing. Dan itu sangat sulit sekali dan sangat repot sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya pompa ini mereka sedikit merasa terbantu. Jadi tidak sepenuhnya mereka menggunakan air gunung. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana proses pengerjaannya untuk memperbaiki pompa yang rusak itu. Kita sedang menunggu teman-teman yang lain yang akan bekerja pada hari ini. Nah, ini persiapan sedang berlangsung. Ini kita sedang menarik kabel dari atas. Bentar. Narik kabel ke atas, dari atas ke bawah. Ini butuh berapa puluh meter nih. Terus tarik. Tuh, dieselnya di atas sana. Ini kabelnya sudah ditarik ke bawah tuh. Ayo tarik Jang, kanap Jang terus. Ini kebetulan ada relawan anak kecil nih. Mau membantu kita. Kita lihat nih dieselnya. Nyala tuh dieselnya. Terus, tarik terus. Kita ngecolokan nih. Kita ngurung tuh. Sekolah wae ieu mah. Bisa ngerenyet. Langsung nggak bungkus gitu. Mana saja nak? Samsu kade tong poho. Jarum, kopi. Kasih api tong poho. Bayar. Ini sedang proses pembongkaran ini. Mau dielas, harus dikendorin dulu biar airnya keluar dulu biar nanti kering.
sekalian, ini adalah hydraulic pump atau pompa air yang tanpa menggunakan listrik yang kebetulan hari ini mengalami kerusakan. Alhamdulillah sekarang sudah selesai direparasi. Jadi pada dasarnya pompa air ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah ini pipa untuk pengisian air ke dalam pompa. Kemudian yang kedua ini adalah pandul pemompanya. Kemudian yang ketiganya di sana itu adalah klep. Kemudian yang keempatnya ini tabung dan pipa penyalur air. Jadi mudah-mudahan sekarang setelah selesai diperbaiki ini akan bertahan lama lah, tidak mengalami kerusakan lagi. Karena pompa ini sangat berguna sekali dan sangat bermanfaat sekali buat Bagi nusa dan bangsa. masyarakat. Nah, Sebab air ini dipergunakan untuk masyarakat sekitar 2 KRT-an lebih nih. 2 KRT-an dimanfaatkannya. Walaupun di sini kita sudah menyediakan 3 pompa, tetap saja masih kurang. Baik, itu saja sahabat sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, like, comment, and share biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, ini kita akan mencoba saksikan bagaimana cara menghidupkan dari pompa hydraulic pump ini. Siap, 1, 2, 3. Lagi. Iya, demikianlah pompa ini dihidupkan. Dan dengan berjalannya pompa ini, mudah-mudahan kebutuhan air masyarakat yang ada di lingkungan kami di sini dapat terpenuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.